Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat materi tentang gerak dua dimensi. Jadi gerak dua dimensi ada beberapa, ada gerak peluru, ada gerak peluru atau gerak parabola ya, dan ada juga gerak melingkar. Nah, gerak peluru adalah gerak yang ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal. Ini artinya tidak vertikal ke atas ya. Atau dengan kata lain, kita menembakkan peluru dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Jadi kalau misalnya kita menembakkan sebuah peluru dengan sudut tertentu terhadap horizontal, pasti akan membentuk gerak peluru atau biasa disebut dengan gerak parabola. Nah, atau kalau misalnya kita berada pada ketinggian tertentu, kemudian kita menembakkan sebuah peluru pada sembarang sudut, tentu akan juga menghasilkan gerak peluru atau gerak parabola. Nah, meskipun tidak sepenuhnya berbentuk parabola kalau ditembakkan dari ketinggian tertentu. Nah, walaupun namanya gerak peluru, namun gerak tersebut tidak hanya digunakan untuk membahas peluru. Jadi setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu melakukan gerak peluru. Nah, peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal membentuk sudut elevasi tertentu terhadap sumbu datar, akan mengambil lintasan. Nah, pada saat ditembakkan, peluru memiliki dua komponen kecepatan, yaitu komponen kecepatan arah horizontal dan arah vertikal. Misalnya ini nih peluru nih. Misalnya ini kita menembakkan sebuah peluru membentuk sudut theta misalnya ya. Theta. Nah, dengan kecepatan V0, maka dia akan memiliki dua komponen kecepatan, yaitu komponen kecepatan sumbu X ya dan komponen kecepatan sumbu Y. Berbeda kalau misalnya kita berada pada ketinggian tertentu ya, kemudian menembakkan sebuah peluru ya. Nah, misalnya seperti ini, itu tentu untuk sumbu X-nya ya V kan, sedangkan untuk sumbu Y-nya ada. Nah, itu yang seperti itu. Atau kalau misalnya di ketinggian tertentu, kemudian menembakkan sebuah peluru seperti ini. Nah, sama kasusnya dengan seperti ini. Meskipun di posisi awal dan posisi akhir berbeda. Ini semua tetap gerak peluru namanya. Ya, baik itu datar seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, setengah peluru. Ya, setengah peluru. Nah, itu semuanya gerak peluru. Nah, kita kembali. Lintasan gerak peluru selalu melengkung ke bawah. Kenapa bisa ke bawah? Karena adanya percepatan gravitasi bumi ya. Ada yang menarik sehingga dia cenderung untuk melengkung jatuh ke bawah. Nah, salah satu yang khas dari gerak peluru adalah komponen kecepatan arah horizontal selalu tetap. Untuk sumbu X ini ya selalu tetap. Ingat, komponen kecepatan arah horizontal selalu tetap selama peluru bergerak. Karena kan tidak ada yang berpengaruh di arah horizontal. Tetapi di arah vertikalnya karena ada percepatan gravitasi, itu yang berubah. Nah, komponen kecepatan arah vertikalnya selalu berubah-ubah. Mula-mula makin kecil dan saat di puncak lintasan, komponen kecepatan arah vertikalnya 0. Di titik tertinggi ini, VY-nya sama dengan 0. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian komponen kecepatan membesar kembali namun arahnya berlawanan. Ketika dia akan jatuh, akan membesar sama dengan gerak vertikal ke atas. Kita lempar ke atas, makin lama mengecil, akhirnya berhenti. Tapi akan jatuh kembali, makin membesar. Ya, karena adanya gaya gravitasi itu tadi. Oke. Nah, perbedaan sifat gerakan tersebut karena dalam arah vertikal ada percepatan gravitasi. Ini yang tadi saya sebutkan ya.
yang berarah ke bawah, sedangkan dalam arah horizontal tidak ada percepatan gravitasi. Jika kita ambil arah ke kanan sejajar dengan sumbu X positif, ini ke kanan sumbu X positif, dan arah ke atas sejajar dengan sumbu Y positif, maka komponen kecepatan gerak peluru dalam arah sumbu X dan sumbu Y-nya dapat kita tulis seperti ini. Vx-nya sama dengan V0 cos theta. Ini. Vx-nya itu adalah V0 X, yaitu V0 cos theta. Sedangkan Vy-nya V0Y dikurang GT. Kenapa? Karena ada komponen gravitasi yang bekerja. Makanya dikurang GT. Ya kan? Nah, jadi Vx-nya ini, Vy-nya ini. Nah, kemudian coba lihat. Vx-nya tidak ada waktunya, berarti dia konstan. Sedangkan T-nya itu ada variabel waktu yang berpengaruh. Jelas ya? Misalkan waktu yang diperlukan sejak peluru ditembakkan hingga mencapai puncak lintasan adalah Tm. Kita misalkan dari sini sampai titik tertinggi, waktunya adalah Tm. Ya kan? Nah, berarti Tm itu dapat diperoleh dari rumus ini. Di sini, di titik tertinggi, V-nya kan 0. Berarti 0 sama dengan V0Y dikurang G Tm. Ya kan? Nah, Tm-nya itu sama dengan yang ini. Kalau ini selesaikan dapat V0 G sin theta. Berarti waktu yang dibutuhkan dari sini mencapai ke titik tertinggi sama dengan Tm. Sama dengan V0 per G sin theta. Ingat, waktu dari sini sampai ke titik tertinggi sama dengan waktu dari titik tertinggi ke sini. Nah, itu sama juga dengan gerak vertikal ke atas. Waktu naik sama dengan waktu turun pada ketinggian yang sama. Iya kan? Ya, makanya waktu total dari sini sampai ke sini kalau dia mendatar itu sama dengan 2 kali Tm. Ya, waktu dari sini sampai kembali ke tanah sama dengan 2 kali Tm. Atau diperoleh T totalnya sama dengan 2 V0 per G sin theta. Nah, ini T-nya sama dengan 2 kali Tm. Nah, dapat ya? Oke. Nah, kemudian kita sudah peroleh berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru. Masih ingat rumus GLBB untuk satu dimensi? Ya, masih ingat ya? VT sama dengan V0 plus minus GT. Saya pakai G karena dia vertikal. VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus minus 2G 2GY. Ya. Atau Y sama dengan VOT plus minus 1/2 A atau G T kuadrat. Nah, ini yang kita pakai. Nah, kita substitusi nilai T ini, nilai T ke dalam persamaan ini. Iya kan? Dalam persamaan ini. Atau mau pakai persamaan ini juga boleh. Tapi di sini kan kalau ini tidak ada T-nya. Nah, kita pakai yang ini. Jadi, V0Y-nya yang dimaksud adalah V0Y-nya. Ya kan? V0Y. Kecepatan awal pada sumbu Y. Nah, masukkan nilai T-nya yang ini, masukkan juga ini, nanti akan kita peroleh rumus yang ini. Oke. Nah, dalam jarak arah X tepat di bawah puncak lintasan, kita tahu bahwa untuk arah X itu tidak kecepatannya konstan, berarti XM itu sama dengan ya Vx dikali T. Langsung saja kan? Nah, Vx-nya apa? Nah, Vx-nya apa? Kemudian T-nya masukkan ini. T-nya kita masukkan ini. Vx-nya kan V0 cos ya, V0 cos theta. T-nya kan 2 V0 per G sin theta. Nah, kalau itu selesaikan, akan dapat persamaan seperti ini. Nah, jelas ya? Jelas. Ini ingat, X itu kecepatannya konstan, makanya kita pakai persamaan yang ini. Kalau di sumbu Y tidak, kita pakai persamaan GLBB.
Nah, kemudian jarak terjauh yang ditempuh dalam arah X. Oh, maaf. Jarak dalam arah X tepat di bawah puncak. Ini tepat di bawah puncak lintasan. Berarti T yang kita pakai adalah TM ya. Makanya di sini ada XM. Nah, itu ya. Jadi yang kita pakai adalah TM. Yang dimaksudnya adalah berapa jarak tempuh dari sini sampai ke sini. Ini XM-nya. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau dari sini sampai ke sini itu disimbolkan R. Ya, disimbolkan R. Nah, berarti yang kita masukkan ini ATM-nya yang ini. Kita masukkan ke sini. Nanti akan kita peroleh, kita dengan sedikit permainan matematik, kita akan peroleh seperti ini. Xn sama dengan V0 kuadrat per 2G sin 2 theta. Nah, sekarang bagaimana dengan jarak tempuhnya? Nah, tinggal kan R itu kan yang ini. R itu sama dengan 2 kali Xn. Atau bisa juga R sama dengan Fx dikali T. T yang dimaksud adalah ini. Nanti dapat R sama dengan 2 V0 kuadrat per 2G sin 2 theta. Kan dapat persamaan ini. Boleh juga kita pakai ini. R sama dengan 2 dikali XM. XM yang ini. Nah, nanti dapat ini. Nggak boleh ya. Nah, itu untuk gerak parabola. Jadi, yang harus diperhatikan sebenarnya adalah konsep dasarnya tentu saja yang pertama, di sumbu X kecepatan konstan. Ya. Di sumbu Y kecepatan berubah karena ada pengaruh dari gravitasi. Nah, makanya kecepatannya seperti ini. Vx sama dengan V0 cos theta, Vy V0 sin theta dikurang GT. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kalau di sumbu vertikal itu sama dengan gerak vertikal ke atas. Di titik paling tertinggi kecepatannya 0. Berarti Vy-nya 0. Nah, itu digunakan untuk memperoleh nilai berapa waktu yang digunakan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kemudian ingat kita harus kembali lagi untuk rumus-rumus GLBB ini harus diingat karena ini sangat penting untuk menemukan besaran-besaran dalam gerak parabola. Nah, kemudian untuk di sumbu X ya gampang ya karena kan dia cuma konstan. Berarti X sama dengan V dikali T. Itu saja. Nah, kemudian kita lanjut ke gerak selanjutnya, ada gerak melingkar. Nah, secara sederhana, gerak melingkar didefinisikan sebagai gerak benda pada lintasan berupa keliling lingkaran. Jadi ini ada benda, dia bergerak melingkar. Definisinya adalah gerak benda pada lintasan berupa keliling lingkaran. Baik lingkaran penuh ataupun tidak penuh. Yang penting dia lingkaran. Nah, ciri khas dari gerak melingkar adalah jarak benda ke suatu titik acuan. Jadi yang merupakan ini cirinya adalah posisinya bendanya ke titik pusat itu selalu sama, tetap. Baik dia di sini, ataupun di sini, pasti R-nya selalu sama. Ya namanya juga lingkaran kan? Nah, gerak melingkar. Tapi kalau elips beda lagi, R-nya berubah. Nah, itu. Nah, selain itu ada juga sifat menonjol pada gerak melingkar adalah arah kecepatan selalu menyinggung lintasan. Jadi arah kecepatannya ini ya selalu menyinggung lintasan ya, tegak lurus dengan R-nya. Ini artinya benda pada gerak melingkar kecepatan selalu tegak lurus dengan jadi lingkaran benar. Kalau digambarkan dalam sumbu XY, lintasan benda yang mengalami gerak melingkar tampak pada gambar ini. Oke. Jarak benda ke pusat lingkaran tersebut disebut jari-jari lintasan atau R. Nah, koordinat posisi benda tetap setiap saat yaitu X dan Y memenuhi. Nah, ini ada persamaan sebenarnya ya. Nah, kita lanjut saja. Pada gerak melingkar, arah kecepatan selalu berubah. Dengan demikian, gerak melingkar selalu merupakan gerak dengan kecepatan tidak konstan. Walaupun laju benda konstan, namun kecepatan tetap tidak konstan karena arahnya selalu berubah. Nah, itu perhatikan. Arahnya selalu berubah, maka kecepatannya tidak konstan. Tapi kalau lajunya konstan. Nah, kita coba lihat untuk X-nya nih. X-nya ya tentu saja R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Ya kan?
Kemudian kita lanjut. Dengan demikian posisi benda yang bergerak melingkar tiap saat. Oh ini ya, ini yang tadi yang saya maksud. Ini adalah saya ganti ini R-nya itu sama dengan X I sama dengan yang posisi ya. Ini Y J. Nah, dengan demikian posisi benda ini itu bisa kita ganti X-nya R cos theta, Y-nya menjadi R sin theta seperti ini. Ya, R cos theta Y ditambah R sin theta J. Panjang jari-jari lintasan memenuhi teorema Pythagoras. R-nya ini ya sama dengan S kuadrat ditambah Y kuadrat. R kuadrat ya, kalau R-nya tinggal diakarkan. Nah, sekarang kita cari kecepatan sudut. Ya, untuk menentukan kecepatan benda yang melakukan gerak melingkar, kita terlebih dahulu definisikan besaran kecepatan sudut. Kecepatan sudut menyatakan perbandingan sudut yang ditempuh benda terhadap waktu untuk perubahan tersebut. Dengan definisi ini maka rumus untuk kecepatan sudut adalah delta theta sama dengan delta t. Misalnya ini nih. Misalnya dari posisi pertama ke posisi kedua. Ini berapa delta t-nya? Berapa delta t-nya? Kemudian berapa waktu tempuhnya? Nah, itulah definisi dari kecepatan sudut. Jadi, seberapa besar sudut yang ditempuh dari posisi pertama ke posisi kedua dibagi dengan perubahan waktu. Jelas ya? Oke. Kemudian ada kecepatan linear atau laju. Nah, besar kecepatan linear benda atau laju dapat diperoleh dari kecepatan sudut yang memenuhi hubungan V sama dengan R dibagi omega. Nah, ini definisi dari kecepatan linear. Bagi omega, maaf ya. V sama dengan R dikali W. R itu adalah jari-jari, omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, jadi kecepatan adalah laju yang dilengkapi arah. Untuk menentukan kecepatan kita dapat berangkat dari persamaan posisi. Karena kecepatan merupakan diferensial dari posisi dengan menggunakan persamaan 3.59 ya. Persamaan yang ini ya, cuma saya tidak sebutkan. Saya sebutkan di sini nomornya. Maka kita peroleh V sama dengan dr dt. Oke, dr dt. Nah, nanti dari sini kita turunkan. Ini. Maaf, saya kembali ke ini ya. Kita masukkan DR-nya menjadi D R cos theta I tambah R sin theta J diturunkan terhadap waktu. Nanti kita akan peroleh persamaan seperti ini. Oke. Jadi ini kalau saya tulis D ini R cos theta I R cos theta I ditambah R sin theta J. Kita turunkan terhadap waktu. Nah, nanti kita akan peroleh persamaan seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Materi selanjutnya ada percepatan sudut. Misalkan pada saat T kecepatan sudut adalah omega T, oke. Dan setelah berselang delta T, yaitu pada saat T ditambah delta T yang ini, berarti waktu akhir ya, maka kecepatan sudutnya menjadi omega dikali waktunya yang ini, T ditambah delta T. Nah, perubahan kecepatan sudut adalah delta omega sama dengan yang ini dikurangi dengan yang ini. Ya kan? Oleh karena itu, percepatan sudut didefinisikan sebagai
perubahan kecepatan sudut dibagi perubahan waktu. Kalau delta T-nya kita ambil mendekati 0, maka kita pakai turunan. Berarti alfa atau percepatan sudut sama dengan perubahan kecepatan sudut dibagi perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, misalkan pada saat T laju benda adalah Vt, dan pada saat T tambah delta T laju benda adalah V T tambah delta T, ya kan? Nah, perubahan laju adalah delta V, yaitu tinggal ini dikurangi dengan ini. Nah, itulah yang disebut dengan percepatan tangensialnya. Percepatan tangensial didefinisikan sebagai perubahan laju terhadap waktu. Delta V dibagi delta T itu akan kita peroleh R dikali alfa atau R dikali percepatan sudutnya. Jelas ya? Nah, demikianlah materi-materi singkat tentang gerak dua dimensi. Sebagai kesimpulan, untuk gerak dua dimensi ini ada gerak peluru, kemudian ada gerak melingkar. Nah, di gerak melingkar ada beberapa hal yang harus kita tahu, ada kecepatan sudut, ada kecepatan linear, ada percepatan sudut. Sedangkan di gerak parabola atau gerak peluru ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah komponen kecepatan di sumbu X dan sumbu Y, kemudian waktu untuk mencapai puncak tertinggi, kemudian waktu untuk mencapai kembali lagi ke tanah. Jika itu kasusnya adalah beda-beda, harus hati-hati kasusnya kalau misalnya dia dari ketinggian tertentu di posisi pertamanya. Nah, itu berbeda kalau misalnya posisi pertama dan posisi akhirnya itu rata atau sama, itu beda cara penentuannya. Kemudian titik tertinggi yang harus kita pahami. Kemudian ada jarak dalam arah X di bawah puncak lintasan, kemudian ada jarak terjauh. Nah, untuk variasi-variasi soalnya teman-teman dapat lihat di video-video kami, yaitu tentang pembahasan soal-soal gerak dua dimensi. Demikian dari kami, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.